Selamat siang, nama saya Ros Indriawati, NIM 0433066678, tempat praktek mengajar SMP Negeri 1 Obaa. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? baik. Sebelum memulai pelajaran, satu orang pimpin kita di dalam doa. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk kata yang sudah pimpin kita di dalam doa. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tapi sebelum itu ibu mau tanya dulu. Minggu lalu itu kita belajar tentang pengertian mobilitas sosial. Jadi masih ingat tidak materi kita minggu lalu? Ya. Mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial adalah perpindahan kehidupan seseorang. Ya, perpindahan kehidupan seseorang. Untuk pertemuan kali ini materi yang kita pelajari itu adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu dibagi ke dalam 3. Mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial lateral. Jadi ada 3 mobilitas sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Ibu akan jelaskan yang pertama dulu. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal itu adalah perpindahan kedudukan seseorang yang tidak sederajat. Tidak sederajat artinya bisa naik dan bisa turun. Makanya mobilitas vertikal itu ada 2. Mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Jadi nanti kita di dalam diskusi kita berdiskusi tentang contoh-contohnya. Terus yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal itu perpindahan kedudukan seseorang secara horizontal, rata. Terus yang ketiga, lateral. Lateral itu mobilitas sosial dari satu penduduk berpindah ke satu tempat wilayah penduduk. Yang satunya artinya wilayah penduduk yang satu berpindah ke wilayah penduduk yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi mobilitas sosial ada 3 dan kita mau mendiskusikan di dalam kelompok. Ibu bagi ke dalam 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang kita mau diskusikan itu adalah contoh dari mobilitas horizontal. Bisa? Ya. Ibu kasih waktu 10 menit saja. Ya, waktunya sudah habis. Ibu berikan kelompok 1 untuk bisa memberikan contoh atau ilustrasi dari mobilitas horizontal. Kira bisa? Ya. Contohnya seperti Pak Iwan berprofesi sebagai direktur pariwisata. Beliau sudah menjadi sopir kurang lebih 5 tahun. Pak Iwan terbiasa mengemudikan mobilitas provinsi oleh karena merasa fisiknya tidak sekuat saat awal menjadi sopir. Pak Iwan mengundurkan diri. Kini beliau menjadi sopir kargo yang beroperasi di kotanya. Selain tidak mengurus tenaga, Pak Iwan memiliki waktu yang banyak untuk bersama keluarga. Ya, horizontal itu ya contohnya tadi Pak Irwan dia dari sopir bus pariwisata, terus dia beralih menjadi bus kargo. Artinya tidak mengalami kenaikan dan naik dan turun. Itu yang disebut horizontal. Seperti ya, Ibu akan merangkum materi yang kita pelajari. Kita belajar tentang mobilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu. Kadang-kala memang kita di atas dan kadang-kala di bawah. Jadi kadang-kala orang mengalami mobilitas naik dan kadang-kala orang mengalami mobilitas turun. Jadi begitulah pada kehidupan manusia. Jadi tidak selamanya manusia di atas dan tidak selamanya manusia di bawah. Jadi kita harus bersyukur. Walaupun kita berada di bawah, kita tetap bersyukur karena kita masih bisa memenuhi kebutuhan kita.
tugas untuk minggu depan itu adalah kalian tugasnya mencari contoh-contoh mobilitas vertikal. Bisa contoh